Ia meletakkan buku dongeng itu. Anak-anak akhirnya tertidur. Dengan perlahan, ia menghampiri setiap anak, mengelus kepala mereka, dan dengan penuh perhatian merapikan selimut. Ia mengecup kening mereka satu persatu, lalu menyalakan lampu tidur. Anak-anak bisa saja terbangun di tengah malam dan ketakutan. Dengan hati-hati, ia menutup pintu kamar dan berjalan ke dapur. Hari yang panjang telah berakhir, dan inilah saatnya untuk beristirahat dari segala kesibukan. Sambil menyesap teh hangat, sesekali ia melirik jam dinding. Waktu mendekati tengah malam, tetapi suaminya belum juga pulang. Kasihan, pikir wanita itu. Bekerja sepanjang hari. Anak-anak hampir tidak pernah bertemu dengannya, mereka pasti rindu. Terdengar suara pintu depan ditutup. Ia bergegas ke ruang depan. Sekilas, ia menatap dirinya di cermin. Dari sana, memantul bayangan seorang wanita muda yang manis dengan setelan baju olahraga. Menyadari ada noda kotor di celananya, ia mencoba membersihkannya, tetapi kemudian hanya mengibaskan tangan. Ia bergegas, sambil merapikan rambutnya yang diikat cepol seadanya. Di sana, suaminya, Andri, tengah bersandar di dinding, berusaha melepaskan sepatunya. Akhirnya, setelah bersusah payah, ia berhasil. Ia menegakkan tubuh dan menatap istrinya dengan pandangan sayu. "Sayang, aku pulang," seru Andri dengan riang, merentangkan tangannya. "Andri, kamu mabuk?" tanya Anita, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Memangnya kenapa? Aku berhak, kan? Santai sedikit dengan teman-teman setelah seharian bekerja. Tapi kamu kan tidak pernah minum." "Ya, hari ini aku putuskan untuk melanggar prinsipku. Aku lelah sekali, kerja, dan kerja terus." Andri menguap lebar, tubuhnya terhuyung dan nyaris jatuh, tetapi ia berhasil menyeimbangkan diri. "Jadi, aku dan rekan-rekan kerja pergi ke kafe untuk melepas penat. Kamu tidak bisa menyalahkanku." "Setidaknya aku pulang ke rumah," ia terkekeh. "Tidak menginap di kafe, atau di rumah teman. Mungkin juga teman wanita, pilihannya tergantung seberapa penuh gelas yang disuguhkan, tapi aku tahu batasku, makanya GPS membawaku pulang dengan selamat." "Sayangku," masih sempat-sempatnya bercanda. Anita memeluk suaminya dan membawanya ke dapur. "Ayo, aku siapkan makan malam dulu. Setelah itu aku bantu kamu ganti baju dan tidur. Kamu pencari nafkahku. Tapi jangan bekerja terlalu keras seperti ini. Kamu sama sekali tidak tahu caranya beristirahat." Tidak mau makan. Tadi kami sudah ngemil sayap ayam bakar pakai bir, enak sekali. Aku mau langsung tidur saja." Ia bersendawa dan berjalan terhuyung-huyung ke kamar tidur. Anita membantunya berganti pakaian dan membaringkannya di tempat tidur. Semenit kemudian, Andri sudah terlelap, tersenyum dan mendengkur pelan dalam tidurnya. Wanita itu menatap suaminya dengan penuh cinta. "Sayangku." Ia merapikan rambut Andri yang berantakan dan mengusap kerutan di antara alisnya. "Apa bir bisa membantumu rileks? Aku kan bisa memijatmu. Istirahatlah, cintaku, kumpulkan kembali tenagamu." Setelah mengecup suaminya dengan lembut, ia kembali ke dapur. Masih banyak yang harus ia kerjakan, membereskan dapur, menyiapkan pakaian anak-anak untuk besok, dan memikirkan sarapan apa yang lezat untuk memanjakan suaminya. "Selamat pagi, sayang," sapa Anita pada suaminya. Ia sudah sibuk di dapur. "Sarapan sudah siap, ayo makan." "Wah, wangi sekali," kata Andri sambil memegang kepalanya yang pening. "Sepertinya semalam kita minum terlalu banyak. Mungkin kamu tidak seharusnya bekerja sekeras itu. Tapi seseorang harus menafkahi keluarga ini, kan? Tapi kita sudah punya segalanya, kok. Anak-anak hampir tidak pernah melihatmu." "Aku juga." Anita mencoba mencium suaminya, tetapi Andri menghindar. Ia bangkit dari kursi sambil menyelesaikan kunyahannya. "Kamu ini kenapa, sih, akhir-akhir ini? Hampir tidak pernah di rumah. Aku bekerja seperti kuda agar kalian punya segalanya. Dulu kamu juga ingin punya anak lagi," sindir Anita. "Aku sudah muak dengan semua popok, baju bayi, dan malam-malam tanpa tidur ini. Aku ingin kembali bekerja. Aku menunggu anak-anak cukup besar untuk masuk TK. Itu pekerjaanmu." Andri menunjuk ke arah kamar anak-anak.
Siapa lagi yang akan mengurus mereka? Toh, ibuku bisa membantu. Mertuaku juga bisa menjaga mereka sesekali, ujar Anita sambil menyajikan nasi goreng ke piring. Dari kamar, anak-anak berlarian keluar dan langsung mengerubungi ayah mereka. Apa nenek mereka bisa mengatasi keramaian seperti ini? Andri tertawa, mengangkat setiap anak secara bergantian dan menciumi pipi merah jambu mereka. Lina, putrinya yang berusia 2 tahun, ia dudukkan di pangkuannya. Lagi pula, aku tidak keberatan kalau kita punya 1 anak perempuan lagi. Aku bahkan tidak mau mendengarnya. Potong Anita dengan kesal. Kuharap kamu tidak lupa kalau sebentar lagi aku ulang tahun. Aku ingat. Hadiahnya urusanku. Andri mencium istrinya sekilas dan bergegas pergi kerja. Sudah ya. Anak-anak. Ayah harus pergi cari uang. Sampai nanti malam. Setelah mengantar suaminya, Anita menelepon ibunya. Bu, selamat pagi. Ibu bisa datang ke sini? 1 jam kemudian, Ibu Ratna sudah berada di rumah putrinya. Setelah puas memeluk dan menciumi cucu-cucunya yang dengan gembira menariknya ke kamar untuk menunjukkan mainan baru, ia menegur Anita. Kapan kamu akan mengganti pakaianmu itu dengan yang lebih pantas? Selalu berantakan, tidak pernah dandan. Bu, aku nyaman seperti ini, sanggah Anita, memandangi setelan rumahannya. Lihat itu, lututnya sudah melar, bajunya kena noda bubur. Wajahmu pucat, ada lingkaran hitam di bawah mata. Itu karena kurang tidur, jawab Anita sambil menatap dirinya di cermin. Nanti kalau anak-anak sudah besar, aku pasti akan merawat diri lagi. Ibu tidak mengerti kenapa kalian langsung punya anak ketiga. Kenapa tidak tunggu beberapa tahun? Mas Andri malah ingin 1 anak perempuan lagi. Ibu Ratna terkesiap kaget. Tapi aku bilang tidak, dengan tegas. Baguslah. Hiduplah sedikit untuk dirimu sendiri. Kamu tidak pernah kemana-mana, hanya rumah dan anak-anak. Kamu itu wanita muda yang menarik, tapi lihat sekarang kamu jadi apa? Ibu rumah tangga biasa. Apa kamu tidak takut suamimu akan mencari wanita lain yang lebih menarik? Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa dia selalu pulang terlambat? Bagaimana bisa ibu bicara seperti itu tentang Mas Andri? Sergah Anita, merasa tersinggung. Kami saling mencintai. Kami punya anak-anak. Dia hanya bekerja keras. Oh ya, Bu, aku sebenarnya mau minta tolong. Beberapa hari lagi kan aku ulang tahun. Aku ingin menyiapkan makan malam romantis, hanya aku dan Andri. Ibu bisa menjaga anak-anak? Aku bisa mengandalkan ibu, kan? Tentu saja. Tapi kamu harus beli gaun baru. Jangan pakai baju ini untuk makan malam berdua diterangi cahaya lilin, katanya sambil menunjuk setelan Anita yang sudah melar. Sepertinya akan kulakukan. Meskipun aku tidak suka menghabiskan uang untuk diriku sendiri. Kasihan Andri harus menanggung semuanya sendirian. Dia memang tidak pernah pelit, tapi aku malu kalau harus terus-terusan meminta padanya. Setelan ini saja aku beli setengah tahun lalu saat ada diskon besar. Di rumah kan tidak ada yang melihatku. Apa kamu pikir suamimu senang melihatmu berantakan seperti ini? Pergilah ke mall, cari sesuatu untuk dirimu. Ibu, jangan mulai lagi. Aku pasti akan membeli gaun baru. Dan kalau ibu tidak keberatan, aku akan pergi sekarang juga. Aku juga perlu membeli beberapa bahan untuk makan malam. Sambil berbicara dengan ibunya, Anita cepat-cepat berganti pakaian. Anak-anak, nurut sama nenek ya, jangan nakal, Mama akan segera kembali. Setelah menitipkan anak-anak pada Ibu Ratna, ia berangkat untuk berbelanja. Setelah membeli semua bahan makanan, ia masuk ke sebuah butik. Aku benar-benar ketinggalan mode, pikirnya bingung sambil melihat-lihat koleksi pakaian. Selamat siang, Kak. Ada yang bisa dibantu? Sapa seorang pramuniaga yang tersenyum ramah, menghampirinya begitu melihat minat di matanya. Saya butuh gaun untuk makan malam romantis. Bentuk tubuh kakak bagus sekali, kata pramuniaga itu setelah menilainya. Sebentar, saya carikan beberapa pilihan. Gadis itu menyodorkan beberapa gaun dan mengantarnya ke kamar pas. Sambil tersenyum pada bayangannya di cermin, Anita mencoba satu persatu gaun itu. Bagaimana aku bisa memilih, kalau aku suka semuanya? Pikirnya saat mengenakan gaun berikutnya.
Sayang, lihat deh. Gaun ini bagus tidak? Ia mendengar suara wanita dari bilik sebelah. Kamu cantik sekali, sayang. Anita membeku. Suara pria itu adalah suara suaminya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Pria itu melanjutkan, aku sudah membayangkan bagaimana aku akan melepaskannya dari tubuhmu. Dari balik partisi tipis itu, terdengar suara kecupan, diikuti tawa tertahan seorang wanita. Anita berdiri kaku, antara hidup dan mati, takut ketahuan. Kamu nakal. Ah, kata wanita itu dengan genit, seolah menepuk tangan kekasihnya. Anita bisa mendengar dengan jelas setiap gerakan, setiap kata. Aku menginginkanmu, sekarang juga, bisik Andri dengan penuh gairah, napasnya terdengar berat, terdengar suara seperti pergulatan kecil. Jangan di sini, nanti ada yang masuk. Wanita asing itu mencoba menenangkan kekasihnya yang berapi-api, sambil terkikik genit. Selagi aku mencoba gaun malam ini, lebih baik kamu pilihkan gaun yang pantas untuk istrimu. Dia kan sebentar lagi ulang tahun. Kasihan dia jalan-jalan seperti emak-emak kucel dengan setelan olahraga yang itu-itu saja, buat dia senang. Ah, sudahlah. Dia kan sibuk dengan anak-anak. Anak-anak tidak peduli ibunya pakai baju apa, yang penting diberi makan tepat waktu, popoknya diganti, dan mainannya dibereskan. Aku tidak peduli dia pakai apa di rumah. Yang penting kamu selalu cantik dan memakai pakaian yang mudah dilepas. Dan di baliknya ada lingerie seksi, atau lebih baik tidak ada sama sekali. Lagi-lagi terdengar suara berisik dari bilik sebelah, desahan, dan tawa kecil. Anita meremas kain gaun yang sedang ia pegang, membekap mulutnya dengan kepalan tangan, agar isak tangis yang mendesak keluar tidak terdengar. Hatinya hancur karena sakit dan penghinaan. Ia menolak untuk percaya bahwa suami tercintanya sedang bersenang-senang dengan seorang selingkuhan. Andri, kamu membuatku malu, kata wanita itu dengan ceria, mencoba mengatur napasnya. Tapi aku penasaran, kamu akan memberinya hadiah apa? Andri, ulang Anita dalam hati. Harapan terakhir yang tersisa bahwa itu bukan suaminya, hanya suaranya yang mirip, kini sirna. Aku akan memberinya air fryer atau blender canggih, biarkan dia senang. Lagi pula, sebagian besar waktunya dihabiskan di dapur. Aku kan suami yang perhatian, Andri tertawa, menciptakan semua fasilitas untuk kenyamanannya. Omong-omong, dia jago masak, tidak sepertimu. Tapi, kamu tak tertandingi di tempat tidur. Terdengar suara kecupan, aku muak dengan kulitnya yang pucat. Aku selalu membayangkan tubuhmu, yang kecoklatan karena berjemur dan membara karena gairah. Anita merasa seolah disiram air es. Ia mencoba seolah-olah sedang mencoba gaun dengan sesedikit mungkin suara, sambil terus mendengarkan suara-suara dari bilik sebelah. Ih, kamu ini menyebalkan. Dia itu kan tetap ibu dari anak-anakmu, tawa gadis itu. Iya juga, desah Andri. Makanya aku terpaksa tinggal bersamanya, tapi hatiku selalu bersamamu. Bahkan saat di tempat tidur bersamanya, aku hanya memikirkanmu. Siapa ini yang cemberut? Kuharap kamu tidak cemburu padaku. Aku akan membelikanmu gaun cantik ini, lihat, pas sekali untukmu, dan kamu akan memaafkanku, kan? Sekali lagi terdengar suara kecupan. Kalau istrimu bertanya kemana uangnya pergi, bagaimana? Tanya wanita itu dengan manja. Air fryer dan blender kan tidak semahal ini. Ia terkikik lagi. Kenapa aku harus melapor padanya kemana aku menghabiskan uangku? Akulah yang bekerja, sementara dia hanya duduk di rumah, menerima semuanya jadi. Aku memberinya jatah bulanan untuk kebutuhan rumah tangga, dan itu sudah cukup. Biarkan dia bersyukur untuk itu. Dia tidak pernah peduli berapa penghasilanku. Aku ambil yang ini, deh. Kamu baik sekali. Suara-suara itu mulai menjauh. Anita dengan hati-hati mengintip dari kamar pasnya. Benar saja, suaminya tercinta sedang berdiri di kasir bersama seorang wanita pirang, membayar belanjaan mereka. Setelah selesai, Andri berbalik dan, tanpa malu pada kasir, mencium gadis itu tepat di bibir. Anita terkulai lemas di bangku empuk di kamar pas, tangannya jatuh tak berdaya di pangkuan. Ia menatap tumpukan gaun di sekelilingnya tanpa melihat apa-apa. Berapa lama waktu telah berlalu, ia tidak tahu, sampai tirai tebal itu disibak, dan pramuniaga tadi bertanya dengan prihatin, "Mbak,
tidak apa-apa. Mbak sudah lama sekali di sini. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, katanya, tersadar. Tidak apa-apa. Jadi, Mbak mau ambil yang mana? Iya, saya ambil semuanya, jawab Anita, menyerahkan gaun-gaun itu kepada pramuniaga. Bagaimana bisa? Pikirnya sambil duduk di dalam mobil, tak berani untuk mulai mengemudi. Andriku. Yang untuknya aku rela memberikan hidupku, ternyata berselingkuh. Ia merebahkan kepalanya di atas kemudi dan menangis tanpa daya, bahunya bergetar. Kenapa? Ia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali dan tidak menemukan jawaban, padahal hubungan kami baik-baik saja. Kami sudah bersama selama bertahun-tahun. Sejak kapan mereka berhubungan? Mana belanjaan barunya? Tuntut ibunya ketika ia kembali ke rumah, syarat dengan kantong belanja. Oh, akhirnya kamu beli beberapa juga. Anak-anak, duduk yang manis ya, Ibu Ratna berkata pada cucu-cucunya. Sekarang kita akan adakan peragaan busana sebelum pesta. Bu, jangan sekarang, pinta Anita, berusaha keras menahan tangis dan tidak mengeluhkan kebahagiaan rumah tangganya yang hancur dalam sekejap. Aku lelah, nanti aku harus menyuapi anak-anak. Aku akan putuskan sendiri gaun mana yang akan kupakai. Terserahlah, kata Ibu Ratna, tampak tersinggung. Ibu, jangan marah padaku. Anita mencium pipi ibunya sebagai tanda damai. Aku benar-benar banyak urusan. Sambil mengantar ibunya ke pintu, ia berjanji, aku janji, ibu akan punya kesempatan untuk menilai pilihanku. Anita memberi makan anak-anak dan menidurkan mereka. Ia punya waktu sekitar 2 jam untuk sendirian dengan pikirannya. Bagaimana bisa aku begitu buta dan tidak menyadari bahwa Andri telah berubah akhir-akhir ini? Ia memarahi dirinya sendiri, dan langsung menjawab, aku tidak menyangka dia akan berkhianat seperti ini. Aku bahkan tidak bisa berpikir dia bisa membohongiku. Yang menyakitkan bukanlah fakta bahwa dia tidak setia, tetapi karena dia telah menggambarkannya di depan selingkuhannya sebagai wanita udik yang tidak peduli pada apapun selain panci, lantai, popok, dan daster. Padahal Andrilah yang bersikeras agar ia hanya fokus padanya, anak-anak dan rumah. Betapa senangnya dia ketika mereka memiliki 3 anak berturut-turut, dia bahkan memimpikan anak keempat. Bajingan! Ia menangis. Aku sangat mencintainya, memujanya, dan dia menginjak-injak perasaan kami dengan sepatu kotornya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Dengan tegas, ia menyeka air matanya. Aku akan mengajukan gugatan cerai, dan biarkan dia pergi ke pirang berkaki jenjang itu. Dengan mantap, ia berjalan ke ruang kerja, duduk di depan laptop, dan mulai mengetik surat gugatan. Tapi apa yang akan kudapatkan? Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Aku mengajukan cerai, dia pergi ke selingkuhannya, dan aku akan ditinggal bersama anak-anak tanpa sumber penghasilan. Tunjangan anak? Mungkin hanya recehan. Dari mana kami akan hidup? Jangan gegabah, ia menasihati dirinya sendiri. Aku tidak mau memberinya kepuasan berpikir bahwa aku sepenuhnya bergantung padanya. Aku harus mencari pekerjaan, baru setelah itu mengusirnya. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Sayang, aku pulang. Ia mendengar suara Andri. Dalam kesibukan rumah tangga, ia benar-benar lupa waktu dan tidak menyangka akan melihat suaminya sebelum tengah malam. Aku kangen sekali, Andri mendekat untuk menciumnya. Dasar munafik, pikir Anita dengan penuh kebencian, menghindar dari ciumannya. Di mana jagoan-jagoanku? Andri berjalan ke kamar anak-anak, tidak menyadari suasana hati istrinya. Tumben sekali kamu bisa menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu, kata Anita dengan nada sarkasme. Aku pikir cukup untuk hari ini. Kamu sendiri yang mengeluh aku tidak pernah bertemu anak-anak dan sering pulang terlambat, jawab Andri. Siang tadi sudah puas bersenang-senang. Ya, pikir Anita dengan getir. Anehnya, kata-kata itu tidak menyakitinya sama sekali. Semua perasaan yang pernah ia miliki untuk suaminya seolah menguap. Bagaimana bisa aku begitu salah menilainya? Renungnya. Suaminya yang selalu perhatian dan pengertian, dalam sekejap menjadi orang asing baginya, satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah jika Andri menginginkan keintiman, dan ia tidak akan sanggup memberikannya.
Menjijikkan rasanya harus berbaring di tempat tidur dengan pria yang baru saja memeluk wanita lain. Apakah dia mengucapkan kata-kata manis yang sama padanya, atau dia menciptakan yang baru? Tetapi suaminya tampaknya sudah mendapatkan segalanya dari selingkuhannya dan tidak mendekati istrinya. Ia langsung berbalik memunggunginya dan tertidur. Anita berbaring lama tanpa bisa tidur. Aneh, pikirnya. Hatiku terasa kosong, bahkan tidak ada rasa cemburu. Betapa mudahnya menghapus tahun-tahun yang telah kita lalui bersama. Apa yang harus kulakukan? Hatinya terasa sesak. Ia mencoba memahami apa langkah yang tepat. Aku membangun rumah tangga kita dengan begitu banyak cinta, mencoba melingkupinya dengan perhatian dan kenyamanan. Aku bahkan mengajari anak-anak untuk tidak berisik jika ayah sedang istirahat. Ternyata yang dia butuhkan bukanlah pelabuhan yang tenang, melainkan seks yang penuh gairah dengan si pirang berkaki jenjang. Air mata panas karena penghinaan mengalir dari matanya, membuatnya sulit berpikir jernih, cukup mengasihani diri sendiri. Ia menyeka air matanya dan mencoba menenangkan diri. Aku harus kuat untuk melewati rasa sakit ini. Aku bertanggung jawab atas anak-anak. Besok, aku akan mulai mencari pekerjaan. Aku kan akuntan yang hebat, meskipun pengalamanku sedikit. Dengan pemikiran itu, ia terlelap, berharap tidur akan membawa kelegaan. Ia membaca ulang CV-nya dengan saksama. Sekarang, tinggal kirim ke semua agensi dan perusahaan, lalu menunggu. Hari-hari penantian pun dimulai. Setiap pagi, ia membuka emailnya dengan harapan melihat undangan wawancara. Ada. Serunya gembira suatu hari saat membaca kata-kata yang ditunggu-tunggu. Kami mengundang Anda untuk wawancara. Tunggu. Perusahaan apa ini? Ia tertegun. Itu adalah perusahaan tempat Andri bekerja. Apa yang harus kulakukan? Ia berpikir. Mungkin sebaiknya aku tidak ke sana. Tapi bagaimana jika tidak ada tawaran lain yang sebagus ini? Baiklah. Kenapa tidak? Mereka bersedia menerimaku paruh waktu. Patut dicoba. Sekaligus, aku bisa melihat siapa wanita yang merebut suamiku. Aku benar-benar ingin menatap wajah perusak rumah tangga itu. Bu, ia langsung menelepon Ibu Ratna. Besok Ibu bisa menjaga anak-anak? Penting sekali. Anita memutuskan untuk tidak memberitahu ibunya tentang Andri atau tentang pekerjaan ini sampai semuanya pasti. Benarkah ini putriku? Ibu Ratna menatap Anita dengan heran. Anita mengenakan setelan kerja biru tua yang elegan, yang menonjolkan bentuk tubuhnya. Tidak akan ada yang menyangka kamu ibu dari 3 anak. Terima kasih, Bu, atas pujiannya. Anita mencium ibunya. Anak-anak, nurut sama nenek ya. Mama akan segera kembali. Kamu tidak bilang mau kemana, kata ibunya. Belum bisa bilang sekarang, jawabnya mengelak. Nanti kita bicara kalau aku sudah pulang. Ruang tunggu penuh dengan pelamar kerja. Melihat gadis-gadis di sekelilingnya, Anita sadar bahwa kesempatannya untuk mendapatkan posisi apapun sangat kecil. Semuanya, tanpa kecuali, tinggi, langsing, cantik, muda, dan mengenakan pakaian yang mencolok. Dengan postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi, rambut yang ditata seadanya, dan setelan formal, ia tampak seperti burung gagak putih. Secara tidak sengaja, ia melirik tangan terawat milik gadis yang duduk di sebelahnya dan menyembunyikan tangannya sendiri, yang sudah lama tidak melihat manikur. Perhatikan bos kita nanti, bisik seorang gadis pada temannya. Dia tampan sekali. Kalau aku dapat pekerjaan ini, aku pasti akan mengincarnya. Katanya dia belum menikah. Aku dengar dia sudah punya tunangan, sahut yang lain. Itu informasi lama, kata yang pertama. Dia memergoki tunangannya selingkuh dan langsung memutuskannya. Ya Tuhan, pikir Anita. Apa yang kalian pikirkan? Bagaimana dengan larangan hubungan di tempat kerja? Di sini banyak pria, kok. Bisa dapat pasangan yang mapan. Yang penting jangan sampai terikat dengan suami orang, kata seorang wanita cantik berambut gelap dengan dada berisi, seolah sudah ahli. Memangnya kenapa? Sanggah seorang gadis pirang berkaki jenjang. Asal jangan berlebihan permintaannya dan tidak menuntut cerai. Nanti juga dia akan melamarmu sendiri saat menyadari perbedaan antara aku, misalnya, ia memutar matanya dan mengibaskan bulu mata palsunya yang panjang, dan istrinya yang tidak terawat, berpakaian lusuh,
yang tidak peduli dengan permainan erotis di tempat tidur karena sudah mengorbankan seluruh dirinya untuk keluarga. Apa istri seperti itu bisa jadi saingan kita? Karena kalianlah keluarga-keluarga hancur, pikir Anita dengan jijik. Anita Sastrawijaya. Tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil. Ya, saya di sini, ia berdiri dengan gugup. Silakan masuk, Anda sudah ditunggu. Sekretaris itu menatapnya dengan pandangan menilai, dan Anita membaca ejekan yang jelas di matanya. Selamat pagi, Pak, katanya dengan gugup. Silakan duduk. Seorang pria tampan berusia sekitar 40-an menunjuk ke sebuah kursi. Mata coklatnya menatap tajam, seolah mencoba menilai dari penampilan luarnya apakah ia cocok bekerja di perusahaan mereka. Saya sudah mempelajari CV Anda. Pendidikan dari universitas ternama, Fakultas Ekonomi dan Keuangan. Tapi ada kekurangannya, pengalaman kerja minim dan anak-anak Anda masih kecil. Anak-anak akan masuk penitipan anak, masalah itu akan saya selesaikan dalam waktu dekat, Anita buru-buru menjelaskan. Pengalaman akan datang seiring waktu. Saya suka belajar, berikan saja saya kesempatan. Saya bisa bekerja paruh waktu. Bapak Bima, sang kepala, menggelengkan kepala ragu. Anak-anak akan mulai sakit-sakitan. Anda yakin bisa mengatasinya? Saya punya yang bisa membantu. Nenek mereka bisa menjaga cucu-cucunya, yakinkan Anita. Seorang karyawan dengan ijazah seperti Anda akan sangat berguna bagi kami, kata sang manajer sambil berpikir, matanya masih menatap Anita. Ia memperhatikan lingkaran hitam di bawah matanya, tatapan lelah di mata abu-abunya yang dalam. Namun, terlepas dari jejak kehidupan keluarga yang jelas tidak bahagia, Anita sangat menarik. Ada sesuatu pada wanita ini yang membuatnya terpikat. Ia ingin melindunginya, membantunya, bahkan jika itu merugikan kepentingannya sendiri. Saya siap mengambil risiko dan mempekerjakan Anda. Saya sudah lelah berurusan dengan akuntan-akuntan muda bodoh yang kesulitan memahami angka dan hanya memikirkan petualangan cinta. Sebagian besar staf kami adalah pria, lalu mereka cepat-cepat cuti hamil dan saya harus mencari pengganti. Saya lihat Anda sudah lengkap, ia tersenyum setelah membaca bagian anak-anak di CV. Aku penasaran kenapa dia begitu ingin bekerja, dan di mana suaminya? Aku tidak akan pernah membiarkan wanita seperti ini bekerja, pikir Bima sambil terus mengamati ibu muda dari 3 anak itu. Saya terima Anda dengan masa percobaan. Baik, Pak, Anita setuju, menatap pria itu dengan rasa terima kasih. Ia akan sangat terkejut jika tahu pikiran apa yang melintas di kepala bosnya. Saya setuju dengan opsi itu. Untuk awal, gaji Anda akan seperti karyawan magang. Jika pekerjaan Anda memuaskan, kita akan menandatangani kontrak jangka panjang. Ia menatap Anita dengan penuh harap. Setuju? Ya, setuju, jawabnya dengan tegas. Dan lagi-lagi Bima mencatat dalam hati, dia tidak menawar soal gaji kecil, berarti dia benar-benar butuh pekerjaan. Baiklah, kita lihat saja kinerjamu. Silakan ke bagian HRD. Saya beri Anda waktu seminggu untuk menyelesaikan masalah penitipan anak. Setelah itu, saya tunggu Anda jam 8.15 pagi di meja kerja Anda. Sampai jumpa. Anita terbang pulang seolah di atas sayap. Bu, teriaknya dari ambang pintu. Aku diterima kerja. Kerja? Seru Ibu Ratna dengan heran. Ada apa ini? Untuk apa kamu bekerja? Apa urusan rumah tidak cukup? Apa Andri tahu rencanamu ini? Bu, tolong jangan khawatir. Anita mencoba menenangkan ibunya yang kebingungan. Aku akan bercerai dengan Andri. Apa? Pekik ibunya, terduduk di sofa ruang tamu. Kamu sudah gila. Kuharap ini hanya lelucon. Dia selingkuh, kata Anita dengan suara sedih. Bu, sementara aku memasak sayur lodeh dan menidurkan anak-anak, berusaha menjadi istri dan ibu yang baik, suamiku tercinta bersenang-senang di luar dengan wanita lain. Bagaimana mungkin dia selingkuh? Ibunya tertawa. Dia kan selalu bekerja. Kamu pasti mengada-ada. Mungkin dia hanya pulang terlambat, tapi itu kan demi kalian. Dia tidak pulang terlambat dari kantor, tapi dari rumah selingkuhannya. Tidak mungkin. Andri pria yang sangat baik.
Aku tidak pernah mendengar sepatah kata buruk pun darinya. Dan dia sangat mencintai kalian, aku yakin itu. Bukankah kamu sendiri yang bilang dia ingin punya anak lagi? Aku tidak percaya. Ini pasti gosip. Mana buktinya? Mungkin ada yang sengaja memfitnahnya, kata ibunya dengan nada penuh harap. Tidak ada yang memfitnahnya. Aku mendengar dan melihatnya sendiri. Mungkin kamu salah paham. Tahu kan, kadang-kadang karena emosi, kita bisa salah sangka padahal tidak ada apa-apa. Atau mungkin gadis itu sengaja membuat sandiwara untuk memfitnah Andri? Apa dia meneleponmu? Tidak ada yang meneleponku. Semuanya terjadi secara kebetulan. Mereka bahkan tidak tahu kalau aku tahu tentang perselingkuhan mereka. Bagus, seru ibunya gembira. Kalau begitu, berpura-puralah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika ada sedikit main mata di antara mereka, pria terkadang melakukan hal seperti itu. Kenapa harus langsung bercerai? Kalian punya anak, pikirkan mereka. Dia sedang memilihkan gaun malam untuknya. Anita menceritakan apa yang didengar dan dilihatnya di butik. Aku tetap bersikeras, kata Ibu Ratna, kamu harus bicara dengan Andri. Pasti ada penjelasan untuk semua ini. Bu, mereka itu sepasang kekasih, dan mungkin sudah lama. Hanya saja dia sangat pintar menyembunyikan hubungannya dengan wanita lain, atau mungkin aku yang terlalu naif dan percaya semua alasan yang dia buat untuk keterlambatannya. Aku tidak mau anak-anakku tumbuh dalam kebohongan. Dan aku jijik harus berbagi tempat tidur dengannya setelah dia bersama wanita lain. Dia mengkhianati perasaan kita, meludahi jiwaku. Mereka menertawakanku. Dan ibu menyuruhku untuk memaafkannya? Baiklah, desah ibunya. Aku tidak akan menghalangimu, aku setuju. Pengkhianatan tidak bisa dimaafkan. Terima kasih, Bu. Anita memeluknya dengan haru. Putriku, wanita itu menatapnya. Tapi bagaimana kamu akan hidup? Kamu punya 3 anak. Dia menafkahi kalian semua. Aku tidak butuh apa-apa darinya. Ibu akan membantuku, kan? Tentu saja, desah Ibu Ratna. Aku kan ibumu. Aku diterima dengan masa percobaan. Minggu depan hari kerja pertamaku. Gajinya memang tidak besar karena masih magang, tapi cukup untuk menghidupi diriku dan anak-anak. Aku sudah mendaftarkan anak-anak ke penitipan. Begitu mereka diterima, aku akan bekerja penuh waktu. Oh putriku, Ibu Ratna menggelengkan kepala. Pasti akan sulit. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Aku tidak akan membiarkan namaku diinjak-injak, tidak akan membiarkan martabatku direndahkan. Aku tidak pantas menerima perlakuan seperti ini. Aku adalah istri dan ibu yang baik. Ibu tahu kan, jika aku diam sekarang, nanti akan lebih buruk, aku harus mengakhiri semua ini sekaligus. Lalu apa yang akan kamu katakan pada anak-anak? Selagi mereka masih kecil, aku akan mengarang sesuatu. Nanti kalau sudah besar, kuharap mereka akan mengerti bahwa aku tidak punya pilihan lain. Malam sebelum ulang tahun Anita, suaminya pulang jauh lewat tengah malam, sedikit mabuk. Sayang, maaf ya. Lagi-lagi ada urusan mendadak, ia mulai dengan alasan biasanya, dan sangat terkejut mendapati istrinya hanya diam. Jangan marah, aku janji ini yang terakhir kali. Kami, para lelaki, pergi sana, tidur. Potong Anita, tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Baik, sayang. Siap laksanakan, ia mencoba bercanda, bingung dengan perilaku aneh istrinya, dan langsung menuju kamar tidur. Anita masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Sini, sayang. Andri yang mabuk tersenyum sambil menepuk-nepuk tempat tidur. Aku mau bercinta denganmu. Dastermu bagus juga, aku belum pernah lihat. Apa yang ada di baliknya? Ia mencengkeram pergelangan tangan istrinya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masuk ke dalam dasternya dan meremas payudaranya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Anita berhasil melepaskan diri dan merapikan dasternya. Kenapa kamu marah? Cuma minum sedikit. Aku kan suamimu, kamu selalu suka sentuhanku. Jangan pergi kemana-mana. Kamu istriku dan harus tidur denganku, kata pria itu dengan bibir cemberut manja. Aku jijik berbaring denganmu di satu ranjang, kata Anita, menatap suaminya. Kenapa baru sekarang aku sadar di matanya tidak ada kelembutan, tidak ada cinta, ia memarahi dirinya sendiri.
Suaminya sama sekali tidak terganggu dengan perilaku aneh istrinya. Ia bahkan tidak curiga bahwa Anita tahu tentang perselingkuhannya. Semenit kemudian, Andri sudah tertidur lelap. Pagi itu kelabu dan hujan, sesuai dengan suasana hati Anita. Hari itu ia menerima ucapan selamat, tetapi tidak ada kegembiraan. Percakapan berat dengan suaminya menanti. "Selamat pagi, sayang," Andri masuk ke dapur sambil tersenyum. Ia sudah merapikan diri, bersih, wangi, dan harum dengan parfum mahal. Di tangannya ada sebuah kotak besar yang diikat dengan pita cerah. "Aku lama berpikir hadiah apa yang cocok untuk ulang tahunmu, dan kuputuskan bahwa air fryer adalah benda yang sangat berguna di dapur. Kamu akan punya lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri. Suka hadiahnya?" Dengan kata-kata itu, ia meletakkan kotak itu di atas meja dengan megah, dan mencoba mencium istrinya. Anita menghindar dan bahkan tidak melirik hadiah itu. Ia berdiri dari kursinya. "Aku juga punya hadiah untukmu." "Untukku?" Andri terkejut, "Kamu membuatku penasaran." Sambil tersenyum, ia mengikuti istrinya ke ruang depan. "Aku memberimu kebebasan," kata Anita dengan tenang, menunjuk pada 2 koper berisi barang-barangnya. "Aku tidak mengerti," kata Andri bingung. "Aku mengajukan gugatan cerai, dan melepaskanmu pada si pirang menawan, selingkuhanmu itu. Sekarang kamu tidak perlu lagi mengarang cerita bohong untuk menutupi perselingkuhanmu." "Dari mana kamu tahu?" Andri tergagap, terkejut. "Ini salah paham. Kamu salah mengerti. Tentu saja, wanita udik seperti yang disebut pacarmu itu, mana bisa mengerti hubungan tingkat tinggi antara seorang ayah dari 3 anak dan selingkuhan muda yang bodoh," kata Anita dengan sinis. Sayangnya, dinding kamar pas di butik mewah itu terlalu tipis untuk menyembunyikan permainan cinta seorang ayah 3 anak dan perusak rumah tangga yang menor itu. "Aku tidak tahan melihatmu. Bawa air fryermu, aku tidak butuh. Berikan pada pirangmu itu, sekarang kan dia yang harus mengurusmu," katanya dengan nada mengejek. "Kamu mengunsitku, Andri mencoba marah. Penting sekali. Aku ingin tampil cantik untukmu di hari ulang tahunku. Tapi untungnya, kalian datang ke toko yang sama. Kalau bukan karena kebetulan itu, aku masih akan percaya bahwa kamu adalah pria terbaik." "Ya, aku punya wanita lain," Andri marah. "Cantik dan terawat, tidak sepertimu. Kamu bahkan sudah lupa caranya berdandan. Selain rumah dan anak-anak, tidak ada yang kamu pedulikan. Bahkan di tempat tidur, kamu tidak berpikir untuk memuaskan suami. Sedangkan dia, panas, penuh gairah, bersemangat. Lihat dirimu, siapa yang mau denganmu, apa yang bisa kamu tuntut dariku, kamu hidup dari uangku. Terserah aku mau beli apa untuk siapa, aku anggap itu perlu dan tidak akan melapor pada siapapun. Kamu tidak punya hak menghitung uangku." "Ah, aku mengerti, kamu iri karena aku menghabiskannya untuk orang lain juga. Kamu hanya wanita materialistis, hidup denganku hanya karena uang." "Aku tidak iri," kata Anita dengan tenang setelah mendengarkan omelan suaminya. "Dan aku tidak butuh uangmu, aku hidup denganmu karena aku mencintaimu. Belum tentu kamu akan mendengar kata-kata itu dari selingkuhanmu. Dia justru hanya tertarik pada uangmu. Kamu sengaja mengatakan itu untuk menyakitiku. Asal kamu tahu, dia mencintaiku, dan aku bahagia bersamanya. Dengan dia, aku tidak malu tampil di lingkungan terhormat. Kamu pikir aku sedih karena kamu meninggalkanku? Aku sedih karena aku terlalu terlambat menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak bisa begitu saja mengusirku. Aku punya hak atas apartemen ini. Kamu kehilangan hak itu saat kamu berada di tempat tidur dengan wanita lain. Terlebih lagi, apartemen ini hadiah dari orang tuaku saat pernikahan. Itu akan mudah dibuktikan. Pergi. Kita bertemu di pengadilan. Kamu akan menyesal telah mengusirku," ancam Andri. "Kamu berharap aku akan membayar tunjangan anak, jangan harap kamu akan dapat recehan. Menurut hukum, kamu wajib menafkahi anak-anak." Tentu saja, ia tertawa. "Tapi gajiku sebagian tidak resmi. Tunjangan akan dihitung dari gaji resmi. Kita lihat saja berapa lama kamu bertahan sendirian. Siapa yang mau mempekerjakanmu? Kapan terakhir kali kamu bercermin? Kamu pikir bisa menahanku dengan anak-anak? Aku ini pria, aku butuh variasi.
Aku bosan dengan yang itu-itu saja. Kalau begitu, hiduplah dengan variasimu, tanpa kami. Anita membuka pintu. Selamat tinggal. Aku akan pergi, kata Andri sambil mengangkat kopernya. Jangan sampai kamu nanti memohon-mohon untuk kembali. Ia pergi, membanting pintu dengan keras. Mama, ayah pergi? Terus bagaimana dengan ulang tahun Mama? Apa kita akan merayakannya? Tanya putra sulungnya. Tentu saja, janji Anita, nyaris menahan air mata. Kita akan pergi ke kafe, pesan makanan yang enak. Ke taman bermain juga? Tanya Denny, putra tengahnya, dengan antusias. Hari ini boleh ke taman bermain. Apa Mama dan Ayah bertengkar? Apa Ayah tidak akan kembali lagi? Tanya Ilyas, si sulung. Menatap mata ibunya dengan serius. Apa Ayah sudah tidak sayang kita lagi? Tidak, sayang. Anita memeluknya. Ayah tetap menyayangi kalian. Dia hanya marah padaku. Kalian tidak salah apa-apa. Begini saja, katanya dengan tegas. Mama akan telepon kafe sekarang dan pesan meja. Kalian siap-siap, ya. Mereka berempat berjalan-jalan, mengunjungi taman hiburan. Anita berusaha menahan emosinya, tetapi rasa sakit hati pada suaminya sesekali muncul ke permukaan. Saat itu, ia akan berpaling dari anak-anak dan diam-diam menyeka air mata yang tak diundang. Hari-hari di tempat kerja berlalu. Awalnya sangat sulit. Ibu Ratna sering menelepon dan mengeluh tentang anak-anak. Anita menjadi gugup, membuat kesalahan. Malam harinya, setelah memberi makan semua orang dan membacakan dongeng sebelum tidur, ia akan jatuh ke tempat tidur, tanpa sempat berganti pakaian. Ia akan terbangun di tengah malam, merapikan tempat tidur, berganti pakaian, lalu tidur lagi sampai pagi. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, katanya pada ibunya. Harus menunggu. Apa kamu tidak menyesal sedikit pun? Aku berusaha untuk tidak memikirkannya. Tentu saja berat, kami sudah bersama bertahun-tahun, tapi aku tidak akan memaafkan perselingkuhan. Ibunya hanya bisa mendesah dan menggelengkan kepala. Terserah kamu saja. Tapi akan lebih baik jika kamu berpikir ulang. Bagaimana anak-anak tanpa ayah? Tidak ada yang melarangnya bertemu dengan mereka. Tapi kamu lihat sendiri kan, dia tidak pernah menelepon, tidak pernah datang. Suatu hari, ia mendengar suara suaminya. Kamu sedang apa di sini? Bekerja, seperti yang kamu lihat, jawab Anita dengan tenang. Bekerja? Di sini? Kamu sengaja bekerja di sini untuk mengawasiku? Untuk apa aku mengawasimu? Kurasa kita sudah menyelesaikan semuanya. Kita sedang menunggu putusan cerai. Tapi kenapa kamu bekerja di perusahaan ini? Desis Andri, nyaris tidak bisa menahan amarahnya, sambil melirik rekan-rekan kerja yang menatap mereka dengan heran. Jika kamu begitu penasaran, akan kujawab. Bapak Bima memberiku kelonggaran dan menerimaku bekerja paruh waktu. Jika hanya itu yang ingin kamu ketahui, aku akan melanjutkan pekerjaanku. Cepat resign dari sini. Aku tidak mau semua orang di sini tahu kalau kamu istriku, mantan istri, koreksi Anita. Dan semua yang perlu tahu bahwa aku mantan istrimu sudah tahu. Jika selingkuhanmu belum tahu, inilah saat yang tepat untuk memberitahunya agar tidak ada kejutan. Kamu akan menyesal, ancam Andri. Kurasa tidak, balas Anita. Aku nyaman di sini. Lagi pula, aku bahkan tidak mengeluh pada siapapun bahwa kamu tidak memberikan uang untuk nafkah anak-anak, seperti yang seharusnya dilakukan oleh pria yang bertanggung jawab. Jangan harap. Geram Andri. Baru setelah putusan cerai. Kamu sendiri yang mengusirku. Semuanya bisa saja seperti dulu, tapi kamu tidak punya otak untuk memahaminya tepat waktu. Pria yang kesal itu pergi, sementara Anita tenggelam dalam pikirannya. Aku terlalu gegabah soal gaji. Gajiku tidak cukup, tunjangan dari suami belum ada karena belum ada putusan pengadilan. Tapi aku tidak akan pernah memintanya. Lebih baik aku kelaparan. Percakapan itu membuatnya gelisah, tetapi ia sudah sedikit menerima kenyataan bahwa sekarang ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa pertemuan ini cepat atau lambat pasti akan terjadi, namun tetap saja meninggalkan rasa tidak enak. Nah, sekarang kita bukan lagi suami istri, kata Andri dengan riang saat mereka keluar dari ruang sidang.
aku bebas. Boleh aku bertanya? Tanya Anita. Apa kamu tidak merasa bersalah sedikit pun telah memperlakukan kami dengan begitu licik? Kamu sendiri yang memutuskan untuk berpisah. Kalau saja kamu pura-pura tidak melihat apa-apa, semuanya akan tetap seperti dulu. Satu-satunya hal yang tidak kusuka dari semua ini adalah kamu bekerja di tempat yang sama denganku. Kurasa itu tidak akan lama. Kamu akan resign sendiri. Gajimu kecil, kamu pasti mengandalkan tunjangan anak. Sudah kuperingatkan bahwa tunjangannya akan kecil. Percuma saja memohon pada nuraniku. Aku tidak butuh apa-apa darimu. Tapi kamu wajib menafkahi anak-anak. Aku menafkahi mereka, sesuai hukum. Dan aku menghormati hukum. Ia tertawa angkuh dan pergi. Anita menggertakkan giginya tetapi tidak menunjukkan betapa sakit hatinya. Ia tahu semua tuduhan suaminya tidak benar. Ia mencintainya. Mereka bersama-sama meniti karir dari manajer biasa hingga kepala departemen, dan ia tidak pernah menuntut lebih dari yang bisa Andri berikan. Seminggu kemudian, pada suatu malam, bel pintu berbunyi. Anita sedang menunggu ibu dan anak-anaknya pulang dari jalan-jalan, jadi ia langsung membuka pintu tanpa bertanya siapa di sana. Ibu Lydia, ia terkejut melihat ibu mertuanya. "Halo, Anita," sapa wanita itu dengan nada kesal. "Dasar perempuan licik materialistis," serbunya sejak dari ambang pintu. "Sudah mengusir suami, sekarang kamu memeras uangnya. Cepat batalkan tunjangan anak itu. Dia tidak wajib membayarnya padamu. Dia tidak membayarnya padaku, tapi pada anak-anaknya sendiri, yang dulu dia minta untuk dilahirkan. Dia bermimpi menjadi ayah dari banyak anak, hanya saja dia tidak berpikir bahwa dia juga mengambil tanggung jawab besar," balas Anita. "Aku mengusirnya dari rumah agar anak-anak tidak melihat bagaimana ayah mereka berbohong. Menghidupi dua keluarga itu tidak mudah. Jika dia tidak punya cukup uang untuk selingkuhannya, itu masalahnya sendiri. Dia juga orang tua, sama sepertiku. Apa yang bisa kamu lakukan tanpa uangnya? Melahirkan banyak anak dengan harapan bisa duduk ongkang-ongkang kaki seumur hidup di atas hartanya? Anak-anak adalah keputusan kami bersama. Andri yang memaksaku berhenti kerja agar aku bisa mengurus rumah dan anak-anak. Jangan menyalahkanku untuk itu. Dia meninggalkan apartemen untuk kalian, padahal dia bisa saja menuntut bagiannya," teriak ibu mertuanya. "Apartemen ini milikku. Andri tidak punya hak atasnya. Anda mungkin lupa bahwa apartemen ini hadiah dari orang tua saya saat pernikahan. Jadi, untuk kesenangan cintanya, biarkan dia mencari tempat lain. Dia sudah membuat pilihannya. Selagi kamu duduk di rumah, anakku bekerja dari pagi sampai malam, aku selalu curiga kamu hanya menginginkan uangnya." "Anda salah," kata Anita pelan. "Aku mencintainya dan setia padanya. Dialah yang merusak segalanya. Sekarang dia bahkan tidak datang menemui anak-anak. Mereka menunggunya. Jika dia sudah bosan denganku, apa salah anak-anak? Dia meninggalkan mereka demi seorang selingkuhan. Jangan berlindung di balik anak-anak, aku akan pastikan gaji resminya sekecil mungkin, agar kamu tidak dapat apa-apa. Terima saja recehan itu, kita lihat bagaimana kamu akan hidup dengan gerombolanmu itu." "Kenapa Anda begitu padaku?" tanya Anita lelah. Percakapan itu mulai membuatnya letih. Hubungannya dengan ibu mertua tidak pernah baik, tetapi percakapan hari ini adalah yang paling tidak menyenangkan. "Saya berharap Anda akan membuat Andri sadar, membantu saya." "Membantumu?" Ibu Lydia tertawa terbahak-bahak. "Anakku baru sekarang merasakan kehidupan keluarga yang sesungguhnya. Apa yang dia lihat bersamamu? Popok, hidung meler, malam tanpa tidur, istri yang menyambutnya dengan daster kumal atau kaus melar. Sekarang, di sampingnya ada wanita sejati. Kamu tidak ada apa-apanya dibanding dia. Kamu akan menyesal telah mengusirnya. Kamu akan merangkak kembali memohon untuk diterima, itu pun kalau dia mau," kata Anita dan menunjuk ke pintu. Ia muak dengan hinaan yang dilontarkan ibu mertuanya. "Keluar dari rumahku sebelum aku panggil polisi. Aku tidak mau mendengar atau melihat Anda atau anak Anda lagi. Terkutuklah kau. Kamu akan menyesal jika tidak membatalkan tunjangan itu." Ia menutup pintu. Di telinganya masih terngiang kata-kata marah Ibu Lydia. "Padahal kami benar-benar bahagia bersama Andri," pikirnya.
Kenapa sekarang seolah-olah aku dan anak-anak adalah penyebab perselingkuhannya? Kamu sedang sedih? Tanya ibunya prihatin, kembali bersama anak-anak. Ibu mertuaku datang. Apa yang dia mau darimu? Agar aku membatalkan tunjangan anak. Dasar tidak tahu malu. Bagaimana bisa pikiran seperti itu muncul di kepalanya? Untung anak-anak tidak mendengar teriakannya di sini. Bu, Anita menangis. Aku sangat sedih. Aku tidak mengerti kenapa mereka begitu padaku, kenapa mereka pikir aku hidup dengan Andri hanya karena uang. Ibu Lydia bahkan menuduhku sengaja melahirkan anak-anak agar tidak perlu bekerja. Padahal aku profesional yang baik, dan aku melahirkan anak-anak dari pria yang kucintai. Jangan dipikirkan. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu pintar, cantik, kamu akan bertemu pria sejati, Ibu Ratna menenangkan putrinya. Ia sangat kasihan padanya, mendukungnya, melihat betapa sulitnya keadaannya sekarang. Apa yang ibu bicarakan? Anita tersenyum sedih. Siapa yang mau denganku dan 3 anak? Lagi pula, aku tidak butuh siapa-siapa, untung aku punya ibu. Ia memeluk ibunya, bersandar padanya seperti masa kecil ketika mencari perlindungan. Kamu pucat sekali, kurusan, kata ibunya kasihan. Tentu saja, melewati semua ini, mereka telah menguras seluruh energimu. Anita tersenyum sedih. Ia malu mengakui pada ibunya bahwa ia sering kelaparan agar anak-anaknya bisa makan seperti dulu. Uang sangat kurang dan ia harus berhemat untuk dirinya sendiri. Tetapi ia tidak berani meminta bantuan, karena itu berarti mengakui kegagalannya. Hanya perlu bersabar sampai masa percobaan selesai, ia menenangkan dirinya. 2 bulan kemudian, satu persatu anak-anaknya mendapat tempat di penitipan anak, dan sebulan setelah anak bungsunya mulai bersekolah, ia mulai bekerja penuh waktu. Anita. Sekretaris memanggilnya. Bapak Bima memanggil Anda ke ruangannya. Dengan takut, ia masuk ke kantor bosnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Pria itu memperhatikan bahwa dalam 3 bulan, Anita telah banyak berubah. Wajahnya tampak kuyu, tatapannya redup, tetapi ia tetap menarik. Ia mengaguminya. Saya memanggil Anda untuk memberitahu bahwa kami telah memutuskan untuk mengangkat Anda sebagai karyawan tetap, masa percobaan Anda telah berakhir. Dengan demikian, gaji Anda akan dinaikkan. Ketika ia menyebutkan jumlahnya, Anita pingsan karena syok. Lina, teriak Bima pada sekretarisnya. Panggil dokter, cepat. Ibu Anita, ada apa dengan Anda? Ia memindahkan Anita ke sofa, membuka kancing blusnya, membuka jendela, duduk di sebelahnya dan memegang tangannya. Telapak tangan kurus itu tenggelam dalam genggaman pria yang kuat. Jangan ganggu, dokter mendorongnya menjauh dari wanita itu. Lebih baik Anda semua keluar dari ruangan. Nona, kata dokter dengan lembut ketika melihat wanita itu sadar. Kenapa Anda membuat kami takut seperti ini? Kapan terakhir kali Anda makan dengan baik dan istirahat yang cukup? Anda mengalami kelelahan saraf. Anda harus lebih sedikit bekerja dan lebih banyak berada di luar ruangan. Anda benar-benar memforsir diri. Saya harus menyarankan Bapak Bima untuk menjaga karyawannya, candanya. Apa yang terjadi padaku? Tanya Anita cemas, menatap pria asing berjas putih itu. Saya tidak ingat apa-apa. Anda pingsan. Tapi sekarang sudah tidak ada bahaya. Saya akan meminta Bapak Bima untuk mengantar Anda pulang. Tidak, sanggah Anita, mencoba bangkit. Kepalanya pusing dan ia jatuh kembali ke bantal tanpa daya. Saya sudah jauh lebih baik. Saya akan berbaring sebentar lagi, dan semuanya akan baik-baik saja. Dokter keluar. Dia sudah sadar, lapornya pada sang bos. Tapi saya curiga dia pingsan karena kelaparan. Apa? Bima terkait. Kenapa? Nah, itu Anda tanyakan sendiri padanya. Dari sisi saya hanya bisa menyarankan Anda memberinya makan yang cukup dan mengirimnya pulang. Sarafnya sedang tidak baik, biarkan dia istirahat beberapa hari. Lalu saya akan memeriksanya lagi, meresepkan vitamin. Dan, ia berpikir sambil menggigit gagang kacamatanya, menatap bosnya dengan mata rabun jauh. Perlu dicari tahu penyebab stresnya. Saya tidak suka kondisinya. Jangan sampai dia masuk rumah sakit. Apa dia punya anak? 3. Separuh itukah? Saya tidak bisa menilainya sekarang.
perlu diobservasi. Mengerti, akan saya lakukan. Bima mengangguk dan masuk ke kantornya. Anda membuat saya takut, katanya sambil menatap wanita itu dengan prihatin. Dokter menyuruh saya mengantar Anda pulang. Saya sudah jauh lebih baik. Anita duduk, merasa sedikit pusing. Ia merasa canggung karena pingsan di depan bosnya. Nanti saya dipecat, pikirnya cemas. Dengan suara keras, ia berkata, "Kalau begitu, saya pergi. Anda tidak akan kemana-mana. Saya akan panggil mobil dan mengantar Anda pulang. Saya bisa pulang sendiri." "Kenapa harus diantar?" Anita menatap pria itu dengan waspada, yang tampaknya sangat bertekad. "Lina, siapkan mobil," perintah Bima, tidak mendengarkan bantahannya. "Bersiaplah. Saya tunggu di bawah," katanya dengan tegas, dan menatapnya sedemikian rupa sehingga Anita tidak berani membantah. 10 menit kemudian, mereka berada di dalam mobil. "Mas, berhenti di sana," pinta pria itu pelan. Ia membuka pintu untuk Anita dan menawarkan tangannya, mengundangnya keluar. "Kenapa kita ke restoran?" tanya Anita heran. "Anda terlalu banyak bertanya," jawabnya mengelak dan membawanya masuk. "Paket makan siang," kata Bima kepada pelayan. "Silakan duduk," ia menunjuk ke sebuah meja. "Kita hanya akan makan siang bersama. Saya lihat jam, sudah waktunya makan siang. Anda tidak keberatan menemani saya?" Bima menatap teman makannya dengan ceria. Ia geli melihat kebingungan wanita itu. "Nah, ceritakan," katanya ketika makanan disajikan. "Tentang apa?" Anita menatapnya tidak mengerti. "Apa yang menyebabkan Anda stres?" "Tidak ada stres. Saya hanya merasa tidak enak badan." "Apa Anda tidak pernah mengalaminya?" Anita menatap mata pria tampan itu dengan menantang, lalu segera membuang muka, tersipu dan memerah. "Tidak pernah, dan dokter juga bilang Anda pingsan karena kelaparan." "Kenapa Anda kelaparan?" "Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan karyawan saya. Ini mempengaruhi kemajuan perusahaan." "Ceritakan. Dan di mana suami Anda bekerja? Kenapa dia tidak membantu?" "Saya pasti akan tahu juga, hanya saja perlu melibatkan orang lain. Jadi, lebih baik Anda ceritakan sendiri." "Suami saya bekerja di perusahaan Anda. Kami bercerai 3 bulan yang lalu." "Begitu. Itu bisa terjadi. Anda sulit menerima perceraian?" "Ya, menyakitkan." Anita berusaha keras untuk tidak menangis. "Lalu, kenapa saya harus menarik informasi dari Anda seperti ini?" Bima merasakan amarah yang tumpul naik dalam dirinya terhadap pria tak dikenal yang telah meninggalkan wanita manis ini. "Dia membantu? Membayar tunjangan anak atau kalian sepakat dengan sejumlah uang?" "Dia membayar tunjangan, tapi tidak banyak karena gajinya di perusahaan Anda tidak resmi sepenuhnya." "Kenapa kalian bercerai?" "Kami tidak cocok lagi. Dia punya wanita lain." Kekuatan meninggalkan Anita dan ia menangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia terisak, mencoba mengendalikan emosinya, tetapi tidak berhasil. Terlalu banyak yang terjadi belakangan ini, terlalu lama ia memendam semuanya. "Sialan," umpat Bima. "Maaf sudah mendesak Anda sampai menangis." Ia sadar bahwa ia tidak hanya bertanya karena penasaran. Ia menyukai wanita ini sejak pertama kali melihatnya di kantornya. "Siapa nama suamimu?" "Andri," jawabnya pelan, masih terisak. "Sepertinya dalam apa yang terjadi padamu hari ini, ada salahku juga." "Apa salah Anda?" Wanita itu mencoba tersenyum. "Saya kira Anda sengaja menahan diri dari segalanya agar anak-anak tidak kelaparan." Wanita itu diam, takut menatap matanya. "Ada yang membantumu?" "Ibuku, sudah kubilangkan, dia membantu menjaga anak-anak." "Saya mengerti. Saya pikir dalam waktu dekat, situasi keuangan Anda akan membaik. Saya sudah sangat berterima kasih atas jumlah yang akan saya terima sekarang." Bima melirik jam tangannya. "Kita harus pergi. Sopir saya, Mikael, akan mengantarmu kemanapun kamu minta." "Saya akan naik taksi saja." "Mungkin lebih baik saya yang naik taksi." Anita mencoba membantah, tetapi langsung terdiam saat bertemu dengan tatapan tegas bosnya. "Kenapa kamu pulang sepagi ini? Kamu menangis? Ada apa?"
Ibu Ratna memberondong putrinya dengan pertanyaan. Kamu kelihatan tidak sehat. Sakit? Bu, boleh aku berbaring? Pinta Anita dengan suara lemah. Tadi di kantor aku merasa tidak enak badan, jadi diizinkan pulang. Aku istirahat sebentar ya. Kasihan sekali kamu, ibunya menggelengkan kepala. Menyelimuti putrinya dengan selimut dan diam-diam pergi ke dapur agar tidak mengganggunya. Anita berbaring dengan mata terpejam. Imajinasinya melukiskan wajah bosnya. Rambut hitam tebal seperti sayap gagak yang ditata modern, tatapan tajam dari mata coklat yang membara, begitu gelap hingga pupilnya tidak terlihat, hidung lurus mancung, dan dagu yang keras dengan lesung pipit yang manis di tengahnya. Wanita itu tersenyum mengingat betapa takutnya Bima ketika ia pingsan. Apa yang kamu pikirkan? Ia tiba-tiba tersadar. Ranjang pernikahanmu bahkan belum dingin, dan kamu sudah melirik pria lain. Akhirnya, tidur yang menenangkan merenggutnya. Andri, Bapak Bima memanggilmu, kata sekretaris. Kamu tahu ada urusan apa? Andri menjadi gugup. Ia tidak suka dipanggil ke kantor bos karena biasanya itu berarti akan dimarahi. Tidak, gadis itu menggelengkan kepala. Dia tidak menyebutkan alasannya. Selamat pagi, Pak Bima, kata Andri dengan suara bergetar karena gugup. Tangannya berkeringat, ia diam-diam menyekanya di celana, tetapi itu tidak banyak membantu. Di bawah hidungnya terbentuk embun. Pria itu mengeluarkan sapu tangan dari saku jasnya dan menyeka tetesan keringat. Dengan menguasai diri, ia menatap bosnya dengan penuh tanya. Duduklah. Raut wajah bosnya tidak menjanjikan hal baik. Andri semakin gugup, mencoba mengingat di mana ia melakukan kesalahan. Andri, aku punya beberapa pertanyaan. Mungkin terdengar aneh, tapi sejauh mana jawabanmu jujur akan menentukan kelanjutan karirmu di perusahaan ini. Hati pria itu mencelos. Apa yang salah kulakukan? Ia bertanya-tanya. Tidak ada keluhan apapun. Saya mendengarkan, Pak, gumam Andri. Kamu sudah menikah? Mantan istri, pikirnya, dan merasa lebih percaya diri, berharap pada solidaritas sesama pria. Baru bercerai beberapa bulan yang lalu. Kenapa bercerai? Yah, itu masalah pribadi. Saya lebih suka tidak membahasnya. Andri kembali tegang, mencoba memahami arah pembicaraan ini. Aku memintamu untuk menjawab dengan sejujurnya, kata Bima dengan nada jengkel. Anda harus mengerti saya, kata pria itu dengan nada memelas. Istri saya berhenti merawat diri, berubah menjadi ibu rumah tangga sejati. Aku malu tampil bersamanya di depan umum. Selain itu, dia ternyata materialistis, hanya tertarik pada uangku. Ia terdiam, tetapi saat bertemu dengan tatapan berat bosnya yang tidak menjanjikan hal baik, ia mengaku, ya, aku jatuh cinta pada wanita lain. Aku kan pria, aku butuh perhatian dari gadis muda. Dan Vina cantik, menawan, selalu dalam kondisi prima. Anda sebagai pria pasti mengerti saya. Aku tidak harus mengerti apapun tentangmu, jawab Bima dengan suara serak. Tapi kamu berutang pada mantan istrimu. Sejauh yang aku tahu, kamu meninggalkannya dengan 3 anak kecil. Tapi saya membayar tunjangan anak, bela Andri. Semua sesuai hukum. Ya, secara hukum, tidak ada yang bisa dituntut darimu. Tapi secara nurani? Tahukah kamu bahwa beberapa hari yang lalu mantan istrimu pingsan karena kelelahan saraf? Karena dia tidak tahu bagaimana menghidupi anak-anaknya dengan uang receh yang kamu bayarkan sesuai hukum? Aku juga perlu hidup. Aku baru tahu hal menarik tentangmu, pria. Bima menyipitkan matanya, menatap Andri yang ketakutan. Ternyata kamu mengambil kredit mobil untuk selingkuhanmu. Memangnya kenapa? Aku berhak. Dia keluarga baruku, Anita juga punya mobil. Dengar ya, Casanova gagal. Bima membungkuk di atas meja, mencengkeram dasi Andri dan menariknya ke arahnya. Sekarang juga, hitung jumlah yang menjadi hak Anita dari total gajimu, dan bayar semua tunggakan tunjangan sejak perceraian. Ia melepaskan bawahannya yang ketakutan, yang kesulitan bernapas. Jika aku tahu kamu tidak melakukannya, dan aku pasti akan memeriksanya, kamu bisa mencari pekerjaan baru. Ingat, aku akan berusaha sekuat tenaga agar kamu tidak diterima bahkan sebagai manajer di perusahaan manapun yang layak.
Apa aku sudah cukup jelas? Ya, saya mengerti. Andri tergagap ketakutan. Katakan pada Anita bahwa nuranimu telah bangkit. Jangan sampai kamu bilang aku yang memaksamu. Pergi bekerja, dasar menyedihkan. Pria yang sangat ketakutan itu kembali ke mejanya. Rekan-rekannya tidak memperhatikannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Cicilan kreditnya cukup besar. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perintah bosnya. 2 hari kemudian, Anita dengan bingung mendengarkan penjelasan terbata-bata dari mantan suaminya, yang bergumam pada dirinya sendiri, mencoba menjelaskan tindakan mulianya. Maafkan aku. Aku sudah memikirkan semuanya dan memutuskan untuk membayar tunjangan anak dari seluruh gajiku. Aku merasa bertanggung jawab atas keputusanku meninggalkanmu bersama anak-anak, jadi aku pikir benar untuk memberikan dukungan penuh agar kalian tidak kekurangan apapun. Andri, aku tidak percaya kamu mengatakan ini, Anita heran. Dan itu sangat mulia darimu. Jika kamu ingin bertemu anak-anak, datanglah kapan saja selama kami di rumah. Aku sudah bilang aku tidak akan keberatan. Apapun yang terjadi di antara kita, kamu adalah ayah mereka. Mereka mencintaimu. Ia menatap mantan suaminya dengan rasa terima kasih, masih belum sepenuhnya percaya bahwa sekarang ia tidak perlu lagi berhemat untuk dirinya sendiri demi memberi makan anak-anak. Ia akan sangat terkejut jika tahu alasan sebenarnya di balik tindakan mulia Andri. Bu, aku tidak mengerti apa yang terjadi dengan Andri, tapi ini seperti keajaiban, ceritanya pada Ibu Ratna malam itu, dengan gaji dan tunjangan sebesar ini, kita akan hidup sangat baik. Aku selalu tahu Andri orang baik, kata ibunya. Dia hanya sedang bingung. Mungkin kalian salah telah bercerai, tanyanya dengan harapan. Jika dia ingin kembali, jangan menolaknya. Jangan bahas soal perceraian, potong Anita. Halaman itu sudah kututup. Aku ingin membuktikan pada Andri dan ibu mertuaku bahwa aku hidup dengannya karena cinta, bukan karena uang, dan aku bisa menghasilkan uang sendiri dengan sangat baik. Mereka berdua lupa bahwa aku juga punya nilai sebelum aku menetap di rumah dengan anak-anak. Sayang, kapan aku bisa mengambil mobilku dari showroom? Kamu sudah janji seminggu yang lalu, Vina cemberut manja. Ia memperhatikan kekasihnya makan malam dan tidak mengerti kenapa Andri tidak menyadari manikur barunya atau gaun tidur sutra barunya, yang tepiannya yang terbuka memperlihatkan kaki jenjangnya yang kecoklatan. Kamu sudah janji selama seminggu. Dengar, Andri mengetuk nukulkan garpunya di tepi piring dengan gugup. Dalam waktu dekat kita tidak bisa melakukannya. Gadis itu menatapnya dengan bingung. Kamu bercanda, kan? Tidak. Pria itu melempar garpunya ke meja, mengepalkan tangannya, dan menatap pacarnya dengan tajam. Aku tidak bisa membelikanmu mobil. Aku tidak punya uang. Tapi kamu janji. Vina menatapnya tidak mengerti, siap menggunakan metode favoritnya untuk mendapatkan hadiah, menangis. Air mata sudah menggenang di matanya. Kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Apa yang kamu bicarakan? Andri meraih tangan gadis itu, mencium punggung tangannya, dan berkata dengan nada damai, aku tidak bisa sekarang. Sabar sedikit, ya. Aku sedang ada masalah keuangan. Ada apa? Vina menarik tangannya, semberut tidak senang. Aku sudah cerita ke semua teman kalau aku akan segera punya mobil baru. Kamu bisa bayangkan betapa konyolnya situasiku sekarang? Bagaimana aku bisa tampil di depan umum? Aku akan ditertawakan semua orang. Ia dengan demonstratif merapikan gaun tidurnya. Dan lagi pula, kamu bilang itu akan menjadi hadiah pernikahan kita. Apa kamu berubah pikiran untuk menikahiku? Bukan begitu, tentu saja, ia terdiam. Beberapa hari yang lalu terjadi sesuatu. Ceritakan, mungkin aku bisa bantu. Aku mungkin belum pernah memberitahumu bahwa mantan istriku bekerja di perusahaan kita. Nah, dia menemukan pembela dalam diri bosku. Dia mengadu padanya bahwa aku membayar tunjangan kecil. Andri melirik Vina. Bos mengancam akan memecatku jika aku tidak membayar dari seluruh gajiku. Mengerikan sekali. Tapi itu kan tidak sah. Tidak sah. Tapi aku harus melakukannya. Kalau tidak, dia akan memberiku catatan buruk. Aku terpaksa menurut. Tapi, sayangku, ia melipat tangannya di dada memohon. Kita harus sabar sebentar. Aku akan memikirkan sesuatu,
dan kita pasti akan membeli mobil untukmu, aku janji. Setidaknya gaun baru, boleh kan? Andri memerah. Tidak sekarang. Maafkan aku, jangan marah. Aku akan mengambil pekerjaan sampingan, jadi sopir taksi online malam-malam dan menghasilkan uang. Percayalah padaku, aku akan melakukan segalanya untukmu, sayangku. Ia kembali meraih tangannya dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Ayo ke kamar tidur, aku tidak sabar bercinta denganmu. Kurasa malam ini lebih baik kamu tidur di ruang tamu, kata Vina dengan kesal. Kenapa kamu seperti anak kecil? Ini hanya sementara. Kalau begitu, tidurlah di sofa sementara. Ia membanting pintu kamar di depan kekasihnya yang terkejut. Aku tidak mengerti, kenapa istirahat di jam kerja? Andri mendengar suara tidak puas Bima di atas telinganya. Kenapa pakaianmu kusut? Penampilan macam apa ini? Tidak ada klien terhormat yang mau berurusan dengan kepala departemen yang baru keluar dari tempat sampah, segera rapikan dirimu. Baik Pak, Andri melompat. Mohon maaf, kamu tidak pulang ke rumah? Saya narik taksi online semalam, tidak sempat ganti baju. Saya janji ini tidak akan terulang lagi. Selingkuhan muda ternyata lebih mahal daripada menghidupi istri dan 3 anak, ya? Bima tersenyum sinis. Andri memerah tetapi tidak menjawab apa-apa. Ia bingung. Di rumah, Vina menuntut uang, sementara gajinya berkurang drastis. Untuk memenuhi semua keinginan selingkuhannya, pria itu bekerja sebagai sopir taksi. Sayang, aku kangen. Kamu tidak pernah di rumah, keluhnya. Kamu datang berkeringat, selalu bau aneh. Aku tidak ingat kapan terakhir kali kita bercinta. Selalu mengeluh lelah. Vina, aku harus bekerja keras agar kamu tidak kekurangan apapun. Tapi kamu tetap tidak bisa membelikanku mobil. Gadis itu merajuk. Tidak ada uang, maaf. Kamu selalu tidak punya uang. Dulu saat kita baru pacaran, kamu janji kita bisa jalan-jalan keliling dunia. Sekarang aku harus duduk di rumah sendirian. Aku tidak ingat kapan terakhir kali kita ke restoran. Sudah, jangan mengeluh terus. Kamu sama sekali tidak memperhatikanku. Mungkin kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Apa, sayangku? Semua yang kulakukan ini demi kamu. Gadis itu tersenyum licik. Aku tadi lihat kalung di toko perhiasan, dari emas putih dan kuning. Aku baru pertama kali lihat yang seperti itu. Cocok sekali dengan gaun baruku. Kamu akan membelikannya untukku, kan? Si penggoda itu berbaring di tempat tidur, memperlihatkan kaki jenjangnya. Tidak sekarang. Kamu bisa menunggu sebentar? Vina cemberut, menunjukkan dengan seluruh sikapnya bahwa ia kecewa. Ia menunggu kekasihnya berbaring di tempat tidur. Sayang, peluk aku sudah menunggu seharian untuk bisa menyentuhmu. Ia seolah tanpa sengaja membuka gaun tidurnya. Cium aku, gadis itu mendekat ke Andri. Vina, aku lelah sekali. Tadi bos juga marah-marah. Ayo tidur. Ia memalingkan muka dari gadis itu, tenggelam dalam tidur yang nyenyak. Vina menatap kekasihnya yang mendengkur dengan kecewa. Andri benar-benar pingsan. Kamu membosankan sekali, kata gadis itu dengan kesal, berbalik memunggunginya. Di mana sarapanku? Tanya Andri dengan kesal. Ia terburu-buru karena ingin menyelesaikan satu pesanan taksi online sebelum ke kantor. Vina, sudah kuperingatkan, aku terbiasa sarapan setiap pagi. Masak sendiri, balas gadis itu dari kamar tidur. Masih pagi sekali, aku mau tidur lebih lama. Oh ya, kamu tidak lupakan kalung yang sudah kupesan di toko? Aku butuh uang. Kamu butuh uang. Pria itu sudah tidak bisa menahan diri, berteriak. Sialan, kamu punya banyak sekali kalung, untuk apa lagi? Kamu minta uang, tapi kamu sendiri tidak bisa menyiapkan sarapan agar aku bisa berangkat kerja dengan perut kenyang. Anita selalu menyiapkan meja untukku. Kamu bahkan tidak bisa memasak dengan benar. Oh, begitu caramu bicara sekarang. Vina masuk ke dapur, raut wajahnya tidak menjanjikan hal baik. Dulu saat merayuku, kamu janji akan memenuhi semua keinginanku. Aku bodoh telah mempercayaimu. Sekarang kamu menyalahkanku karena tidak bisa memasak. Aku tidak melamar jadi juru masakmu. Seharusnya kamu tetap bersama istrimu. Maaf, sayangku. Andri tersadar,
mencium gadis yang marah itu di bibir, leher, di mana saja. Aku lelah, aku harus bekerja keras. Jangan marah, ya. Aku pasti akan membelikan hadiahnya, jangan khawatir. Sudah, aku harus pergi. Ia buru-buru pergi sambil mengunyah roti. Sayang kamu. Ia mengirim ciuman jarak jauh dari pintu. Baru saja Andri masuk ke mobil, teleponnya berdering. Halo, Bu. Ia berusaha sopan. Aku sedang buru-buru. Ada yang penting? Kamu mau kemana sepagi ini? Tanya Ibu Lydia dengan cemas. Kerja, Nak. Aku sudah memesan paket liburan ke sanatorium. Aku selalu bermimpi mengunjungi kota itu. Kamu bisa bantu membayarnya? Kalian semua bersekongkol atau bagaimana? Maaf, Bu, mesin cetak uangku sedang rusak. Mesin apa? Aku tidak dengar. Mesin cetak uang, bentak Andri. Nak, bagaimana kamu bicara dengan ibumu? Terdengar seolah ia akan menangis. Apa aku tidak pantas berlibur? Pantas, jawab putranya dengan pasrah. Tapi aku tidak punya uang. Lalu bagaimana? Apa aku harus membatalkan liburanku? Ya, maaf, sayang. Aku tidak bisa bantu. Ia mematikan telepon dan menginjak gas. Pertengkaran pagi itu membuatnya lelah. Ia kembali tertidur di tempat kerja dan mendapat teguran lagi dari bosnya. Lelah, ia pulang mendekati tengah malam. Sambil berganti pakaian, ia berkata dengan suara genit, "Sayang, aku mandi dulu, setelah itu langsung ke kamu." "Siap-siap ya, aku sudah lapar dengan kucing kecilku." Keluar dari kamar mandi, ia masuk ke dapur dan terkejut melihat piring kotor menumpuk di wastafel, tetapi tidak berkata apa-apa, membayangkan ciuman penuh gairah yang akan ia hujankan ke tubuh selingkuhan mudanya. "Vina, aku datang." Andri masuk ke kamar tidur dan berhenti terpaku. Di mana-mana berserakan pakaian, tempat tidur tidak dirapikan. "Vina, ada apa?" Perlahan-lahan ia mulai sadar bahwa gadis itu tidak ada di apartemen. Dengan bingung, ia melihat sekeliling dan menemukan selembar kertas bertuliskan di atas meja nakas. "Aku tidak mau hidup dengan pecundang. Kamu janji aku tidak akan kekurangan apapun, tapi kamu selalu tidak punya uang. Hidup seperti ini bukan untukku. Aku akan mencari pria yang lebih pantas, yang menganggap kehormatan untuk memberikan semua yang diinginkan wanita. Selamat tinggal, jangan cari aku dan jangan telepon." Andri meremas kertas itu, melemparkannya ke lantai dengan marah, jatuh tertelungkup di tempat tidur dan tertawa terbahak-bahak. Lalu ia menangis, histeris. Betapa bodohnya aku, menukar istriku dengan wanita murahan. Menyalahkan Anita karena serakah, padahal dia wanita suci. Betapa bersalahnya aku padanya. Dan Vina, bahkan tidak mau bicara, kabur begitu sadar tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi dariku. Aku mengejar cangkang yang indah, dan tidak sadar bahwa aku hidup dengan harta karun. Ia melompat berdiri. Tapi belum semuanya hilang. Aku akan mengakui kesalahanku pada Anita. Dia pasti akan memaafkanku. Kami punya anak, dan dia mencintaiku. Menanamkan harapan untuk bisa kembali ke keluarga, Andri bangkit semangat. Ia benar-benar berharap istrinya bisa memaafkannya. "Selamat pagi." Suatu hari Anita mendengar suara di belakangnya saat menuju ruang kerjanya. Itu suara bosnya. "Aku perlu bicara denganmu. Datang ke ruanganku dalam 5 menit. "Baik, Pak." Pertemuan mendadak itu membuat wanita itu terkejut, meskipun pikiran tentang bosnya sesekali muncul di benaknya. Ia ingat betapa perhatiannya Bima ketika ia sakit. "Apa yang dia inginkan dariku?" Ia bertanya pada dirinya sendiri dengan cemas. Dengan gugup, ia membuka pintu. "Saya mendengarkan. Duduklah." Bima menawari kursi. "Aku ingin tahu bagaimana kabarmu." "Semua baik-baik saja," wanita itu bersemangat. "Sekarang aku tidak punya masalah keuangan sama sekali. Aku tidak tahu apa yang mendorong Andri, tapi dia mulai membayar tunjangan yang besar. Kalau saja kamu tahu siapa penyebabnya." Bima tersenyum dalam hati. Dengan suara keras ia berkata, "Aku senang mendengarnya. Omong-omong, aku ingin kita bicara lebih santai, pakai kamu. Lagi pula, aku kan bisa dibilang sudah menyelamatkan hidupmu." Ia menatap Anita dengan tatapan tajam mata coklatnya,
membuat jantung Anita berdebar kencang. Bagaimana, kamu terima tawaranku? Saya tidak tahu, jawab wanita itu bingung. Apa pantas bicara seperti itu dengan atasan? Pantas. Karena dengan begitu, aku bisa mengajakmu ke restoran. Ia tertawa melihat wajah Anita memerah. Aku ingin melakukan ini sejak pertama kali melihatmu saat wawancara, tidak percaya. Wanita itu menatap Bima dengan heran. Kunjungan kita ke restoran sebelumnya sulit disebut kencan. Tapi yang berikutnya, kuharap akan menyenangkan. Jadi, kamu mau menemaniku? Anda membuat saya dalam posisi yang canggung. Anita tidak tahu harus menjawab apa atas tawaran tak terduga itu. Kita sudah sepakat pakai kamu, sanggahnya. Aku tidak melihat ada halangan. Kamu bebas dari segala kewajiban, aku juga bebas. Apa yang bisa menghalangi kita? Saya bawahan Anda, kata wanita itu pelan, takut menatap mata Bima karena tatapannya akan mengungkapkan jawaban yang sama sekali berbeda. Anita, lihat aku, pinta pria itu. Bertemu mata, ia meyakinkan, kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Percayalah, di mana lagi seorang pria dan wanita bisa bertemu kalau bukan di tempat kerja? Kita hanya akan duduk di restoran, mengobrol, dan tidak akan melanggar etika perusahaan apapun, jika itu yang kamu khawatirkan. Setuju? Saya tidak yakin ini ide yang bagus. Apalagi setelah kerja saya harus menjemput anak-anak dari penitipan. Dan ibu saya takut dia tidak setuju. Anak-anak sering sakit, dia harus menjaga mereka. Tapi kamu juga butuh istirahat sesekali, pria itu tidak setuju dengan alasannya. Mau aku yang bicara dengan ibumu? Tidak. Anita menolak bantuannya dengan tegas. Lebih baik aku sendiri. Jadi kamu setuju? Bima menangkap kata-katanya. Aku akan coba, kata wanita itu dengan malu-malu, tapi aku tidak bisa janji apa-apa. Bu, Anita memeluk leher Ibu Ratna. Aku sangat bahagia. Aku melewatkan sesuatu? Tanya ibunya heran. Sepertinya, aku jatuh cinta. Oh begitu, siapa dia? Bosku. Namanya Indah, Bima. Oh, nak, Ibu Ratna menggelengkan kepala dengan sedih. Jangan sampai dia menghancurkan hatimu. Dia tidak seperti itu. Dia baik, pintar. Andri juga awalnya pria yang memegang kata-katanya. Hasilnya, kamu ditinggalkan begitu saja. Kenapa ibu bicara begitu? Anita cemberut. Aku berterima kasih pada Bima karena dia menerimaku bekerja tanpa pengalaman dan dengan anak-anak kecil, bos lain pasti akan menolak. Tapi dia tidak, kita tidak tahu apa motifnya. Mungkin dia ingin merayumu lalu meninggalkanmu dan memecatmu sekalian. Mereka semua begitu, mendapatkan apa yang mereka mau lalu pura-pura tidak kenal. Kamu belum pulih dari pengkhianatan suami, sudah siap membuka hati untuk pria lain. Aku tahu sendirian itu berat, tapi tunggulah, kenali dia lebih baik, cari tahu orang seperti apa dia. Bu, dia mengajakku kencan. Anita menatap ibunya dengan penuh tanya, ibu mau menjaga anak-anak? Tidak ada cara lain untuk mengenalnya lebih baik. Di kantor, aku hampir tidak pernah bertemu dengannya. Baiklah, Ibu Ratna menatap putrinya dengan sedih, apa boleh buat, aku akan menjaga anak-anak. Terima kasih, Bu. Anita memeluk dan mencium ibunya. Anita, kamu cantik sekali malam ini, kata Bima sambil tersenyum menatap wanita itu. Anita mengenakan gaun hitam sederhana yang sangat pas di tubuhnya. Lehernya dihiasi untayan mutiara, dan di telinganya anting-anting yang serasi. Tidak ada yang berlebihan, semuanya sangat sederhana. Rambut pirangnya tergerai bebas di bahunya. Segelas anggur? Pria itu bertanya pada tamunya. Anita mengangguk setuju. Ia memperhatikan bekas cincin kawin di tangan Bima. Bima menyadari tatapannya. Aku pernah menikah. Ia menuangkan anggur, mengangkat gelasnya. Aku usulkan kita bersulang untuk perkenalan kita. Anita tertawa. Bersulang yang aneh, mengingat aku sudah bekerja untukmu selama setengah tahun. Tapi perkenalan di kantor itu berbeda. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, aku menyukaimu, aku selalu memikirkanmu, aku tidak tahu bagaimana harus mendekatimu, karena aku tahu sejarah keluargamu. Ia terdiam. Mantan istriku sama sekali tidak sepertimu, dia lebih seperti selingkuhan suamimu. Kamu tipe rumahan,
nyaman, pasti jago masak. Pujian yang meragukan. Andri justru menjadikan sifat-sifat itu sebagai celaan. Andrimu itu bodoh karena telah selingkuh darimu. Bima cemberut. Aku kekurangan kehangatan jiwa. Yang dia minati hanya bar, restoran, klub malam. Di rumah, dia selalu bersikap seolah-olah ada kamera di mana-mana. Dia seorang model dan cukup sukses. Aku heran bagaimana dia setuju punya anak. Kalian punya anak? Anita, kita kan sudah sepakat pakai kamu. Maaf, belum terbiasa. Kamu tidak makan apa-apa. Anak-anak sama siapa? Sama ibunya. Kami berpisah baik-baik, jadi aku bisa bertemu mereka kapan saja. Ia mengeluarkan foto dari dompetnya dan menunjukkannya pada Anita. Cantik, komentar Anita sambil melihat foto itu dengan minat. Kalau kalian berdua sama-sama sukses, kenapa berpisah? Aku tidak selalu punya apa yang kumiliki sekarang. Dulu ada masanya istriku berpenghasilan lebih besar dariku. Perusahaanku baru mulai berkembang, butuh investasi. Dia tidak mau menunggu, dia butuh segalanya saat itu juga. Akhirnya, ada orang lain yang menawarkan lebih banyak, orang dari lingkarannya. Dan kamu melepaskannya begitu saja? Untuk apa saling menyiksa? Ia mengangkat bahu. Kami bicara, membahas semuanya. Tidak ada yang saling menyalahkan. Aku tidak siap menghadapi pengkhianatan suamiku. Tidak ada yang bisa siap untuk itu, sanggah Bima. Pengkhianatan datang tiba-tiba, sudah, ia dengan tegas menghentikan percakapan yang tidak menyenangkan itu. Jangan lagi mengenang masa lalu. Aku ingin bicara tentang kita. Anita, aku tahu belum lama sejak perceraianmu, tapi aku tidak mau membuang waktu sedetik pun untuk hidup tanpamu. Wanita itu menatap pria itu dengan takut. Aku akan terus terang. Menikahlah denganku. Tawaran tak terduga itu membuat Anita terkejut. Tidak, aku tidak bisa. Ia menjadi gelisah. Aku punya anak. Apa yang akan kukatakan pada mereka? Mereka mencintai ayah mereka. Dan kamu? Bima menatap wanita itu dengan penuh harap. Kamu juga masih mencintainya? Aku tidak tahu, akunya jujur. Awalnya aku hanya ingin mati tanpanya, terutama di malam hari. Lalu rasa sakit itu mereda dan muncul kemarahan. Aku ingin memutuskan semua hubungan dengannya, tidak mau melihat atau mendengarnya. Aku membenci semua pria, melihat pengkhianat di setiap pria. Di matamu, aku juga pengkhianat? Tidak, ia tersenyum. Apa aku sedikit saja kamu sukai? Jika ada sedikit saja kesempatan, aku akan menunggu sampai hatimu luluh. Aku menyukaimu, Anita menatap Bima dengan hangat. Tapi kamu harus belajar untuk percaya pada pria lagi. Percayalah, pria seperti Andrimu itu jarang. Jangan terburu-buru. Kamu tidak mengatakan tidak. Aku siap menunggu, tapi tidak lama. Aku menghargai perasaanmu, jadi aku memberimu kebebasan. Setuju. Setelah pertemuan di restoran, hidup Anita berubah. Ia selalu merasakan kehadiran Bima yang tak terlihat. Ia sering mampir ke ruangan mereka, menanyakan hal-hal sepele, memberikan hadiah-hadiah kecil seolah kebetulan, mencoba menyentuhnya. Sepertinya rekan-rekanku curiga kamu punya perasaan padaku, kata Anita sambil tersenyum suatu malam pada Bima, saat mereka duduk di mobilnya, tidak sanggup berpisah, dan mengobrol. Semua wanita di kantor menganggapmu tak tersentuh. Aku takut sebentar lagi aku akan dicemburui. Mereka akan sangat terkejut jika tahu aku bahkan belum pernah menciummu sekalipun. Wanita itu tertawa malu. Bima dengan hati-hati, agar tidak membuatnya takut, mengambil tangannya, hatiku selalu bersamamu, semua pikiranku tentangmu. Ia menatap matanya dalam-dalam, mencoba memahami apa yang sedang ia pikirkan. Lalu dengan ragu-ragu ia menciumnya. Anita tidak berpaling. Kemudian pria itu menempelkan bibirnya di bibir Anita, memeluknya erat, mencoba menyampaikan seluruh kekuatan perasaannya melalui ciuman itu. Aku mencintaimu. Aku sangat ingin bertemu dengan keluargamu. Ibuku juga menunggu kapan kamu akan datang ke rumah kami, jawabnya pelan. Hari Minggu, Bima duduk di meja makan, dan 3 pasang mata anak-anak menatapnya dengan saksama. Anak-anak, kenalkan, ini Om Bima, teman baik Mama. Kenapa begitu formal, sanggah pria itu? Panggil saja Om Bima.
Aku punya villa di puncak, dekat danau. Aku undang kalian ke sana. Mau datang? Ia menatap Anita dengan penuh harap. Dengan senang hati, Anita tersenyum. Akhir pekan berikutnya, seluruh keluarga berlibur di villa. Mereka berenang, dan saat senja memancing ikan. Terima kasih untuk anak-anak, kata Anita dengan rasa terima kasih, duduk di samping Bima di teras villa. Aku belum pernah melihat mereka sebahagia ini, dan ibuku sudah tidak lagi menatapmu seperti musuh. Sekarang, apa kamu mau menikah denganku? Tanya Bima, mengeluarkan cincin emas dari sakunya. Ia memasangkannya di jari wanita yang malu-malu itu dan menciumnya. Ya, desah Anita, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Aku mencintaimu dan ingin menjadi istrimu. Sayangku, Bima memeluknya erat dan menciumnya. Aku ingin duduk seperti ini bersamamu selamanya. Halo, suatu hari Anita mendengar suara yang dikenalnya di dekatnya. Bisa kita bicara? Maaf, Andri, aku banyak pekerjaan, dan jam kerja tinggal setengah jam lagi, jawab Anita tanpa mengangkat kepala. Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Andri tidak beranjak. Anita mengangkat kepala dan menatap mantan suaminya. Ia tampak lelah dan lusuh. Anita tahu selingkuhannya telah meninggalkannya, gosip itu sudah beredar di kantor selama 2 minggu. Kudengar pirangmu meninggalkanmu, wanita itu tersenyum sinis. Sudah sampai juga kabarnya, ia tersenyum masam. Kau tahu sendiri, berita seperti itu cepat menyebar. Kamu senang? Kenapa kamu berpikir begitu? Aku tidak peduli. Aku datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk berdamai. Aku ingin kembali padamu, pada anak-anak. Aku akui aku tidak adil padamu. Apa yang kudengar ini? Apa kamu tiba-tiba sadar bahwa hidup dengan wanita udik ternyata bisa juga? Aku tidak pernah menyebutmu begitu. Andri memerah, tapi kamu juga tidak menghentikan selingkuhanmu saat dia menghinaku di depanmu, sanggah Anita dengan keras. Aku benar-benar rindu. Ia mencoba meraih tangannya, tetapi Anita menepisnya dengan jijik. Pandangan Andri jatuh pada jari manis mantan istrinya. Ia menatapnya dengan mata yang menyala-nyala karena iri, marah, dan putus asa. Semua perasaan campur aduk di kepalanya. Ah, jadi ini sebabnya kamu menolakku, teriaknya, sehingga rekan-rekan kerja mulai menatap mereka dengan tidak senang. Kamu sudah punya yang lain? Apa hakmu berteriak padaku, apalagi di depan orang lain? Aku ini siapa bagimu? Bukan siapa-siapa. Aku bisa hidup sesukaku dan tidak perlu melapor padamu. Cepat sekali kamu menemukan penggantiku. Apa kamu bertemu dengan yang lebih kaya? Betapa materialistisnya kamu. Ibu benar. Apa kamu tidak memikirkan anak-anak? Bagaimana perasaan mereka dengan pria asing? Apa kamu memikirkan anak-anak saat kamu selingkuh? Balas Anita. Tidak sepertimu, aku wanita bebas, kuingatkan jika kamu lupa. Jika kamu datang padaku setengah tahun yang lalu, katanya, aku akan langsung menerimamu. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Aku sadar aku sudah tidak mencintaimu lagi. Dan kamu juga tidak mengerti. Kenapa kamu pikir aku akan menjadi bandara cadanganmu seumur hidup? Dan berapa lama kamu akan bertahan dengan kami? Sampai ada gadis cantik lain? Orang yang pernah berkhianat akan melakukannya lagi dan lagi. Dan kamu tidak dibutuhkan oleh anak-anak. Mereka menunggumu setiap hari saat kamu baru meninggalkan kami. Lalu mereka berhenti, karena ayah lebih penting berguling-guling di tempat tidur dengan selingkuhan muda. Maafkan aku. Aku salah besar, aku akui. Andri tidak menyerah, mencoba lagi meraih tangannya, menciumnya. Aku bodoh, terlambat menyadari siapa yang telah kulepaskan. Beri aku kesempatan. Aku akan memperbaiki semuanya. Dengarkan aku, ayo kita bertemu, tapi jangan di sini. Ia melihat sekeliling dengan takut. Ayo kita makan siang bersama besok, jika kamu sibuk hari ini. Jangan menolak, aku mohon, demi anak-anak kita. Ayo kita bicara. Tidak, Andri. Kita tidak akan bicara dan tidak akan makan siang. Anita lelah, menarik tangannya. Di hatiku tidak ada lagi tempat untukmu. Kamu terlalu licik memperlakukanku. Jika kamu butuh maafku, ketahuilah, aku sudah lama memaafkanmu.
Dan lagi, sekarang dalam hidupku ada pria lain. Dan untukmu, tidak ada tempat. Anak-anak sudah mencintainya seperti ayah kandung. Jadi jangan berharap bisa mendapatkanku kembali. Percuma saja. Jadi begitu caramu padaku. Teriak Andri yang sangat marah. Sekarang aku tidak dibutuhkan lagi? Siapa pria yang merebut keluargaku? Aku, ia mendengar suara di belakangnya dan berbalik. Pria yang berbicara itu membuatnya membeku. Di depannya berdiri Bima, bosnya. Tapi aku tidak merebut istri atau anak-anakmu. Kamu sendiri yang meninggalkan mereka. Jadi, tidak ada yang bisa kamu tuntut dariku. Sayang, ia menoleh pada Anita. Kamu sudah selesai, kita bisa pulang. Wanita itu mengangguk, nyaris menahan air mata yang menggenang. Ia gemetar karena emosi akibat percakapan yang tidak menyenangkan dengan mantan suaminya. Bima memeluknya, menenangkannya. Kalau begitu, ayo pergi. Wanita itu mengambil tasnya dan berjalan, menggandeng lengan Bima. Kalian akan menyesal. Teriak Andri ke punggung mereka. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bima perlahan berbalik ke arahnya. Akulah yang tidak akan membiarkanmu bekerja di perusahaan ini. Kami tidak butuh pembuat onar. Kamu merusak semangat kerja tim, dan itu mempengaruhi kualitas kerja. Besok, ambil surat-suratmu. Kamu dipecat. Pria itu berjalan menuju pintu keluar, lalu berbalik lagi. Omong-omong, aku tidak akan memecatmu dengan alasan yang memalukan. Hiduplah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Andri, dalam kemarahan yang tak berdaya, melontarkan kutukan ke arah mereka. Tetapi Bima dan Anita sudah tidak mendengarnya lagi, menikmati kebahagiaan yang baru mereka temukan.